Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Saudaraku, ketemu lagi dengan kami dari channel News Glenn Official. Saudara, kali ini ada informasi yang beredar viral di berbagai platform media sosial. Ya, ini bocor, diduga ini suara oknum Habib, bisa jadi juga suara dari Muhyiddin. Bisa jadi oknum Muhyiddin ini yang intinya adalah kurang lebih dia ada yang berpendapat dari para warganet ini suara voice note yang beredar ini bisa dikategorikan sebagai bentuk intimidasi, intervensi, bahkan persekusi terhadap Kapolda secara moral, mental, intelektual, dan juga spiritual. Jadi di dalam voice itu beredar kalimat larangan ya kepada Pak Kapolda supaya membuat sebuah larangan lah kepada Kiai Haji Madudin Usman yang akan menggelar pengajian di Jawa Timur ya. Nah, voice note yang beredar itu diduga itu adalah penebar kebencian yang justru provokatif ya, provokatif dan mengadu domba. Nanti akan saya perdengarkan kepada kalian. Nah, sambil menunggu kalian kumpul, saya awali seperti biasa. Semoga semuanya sehat walafiat, lahir dan batin, saudaraku ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu diberikan kemudahan dengan urusannya yang baik dan diberikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat ya, ditambah dan diluaskan rezekinya. Saudara, selalu kita ingatkan di dalam pembukaan video kita bahwa untuk selamat di dunia itu dibutuhkan ilmu, saudara. Untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Jadi tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang sekarang ini sudah terkonfirmasi berdasarkan kajian ilmiah. Bukan fitnah ya, berdasarkan kajian multidisiplin ilmu. Jadi berbagai disiplin ilmu, ada ilmu nasab, sejarah, filologi, ilmu genetika, ilmu biologi, yaitu melalui tes DNA. Mereka terkonfirmasi bukan sebagai keturunan Rasulullah SAW. Banyak kiai-kiai yang sudah aku yakin dengan kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh para akademisi, karena ini sekarang kajian sudah tidak hanya dikatakan oleh Kiai Haji Madudin Usman. Sehingga salah kalau sudah ada framing Kiai Haji Madudin Usman yang membatalkan nasab. Bukan. Ini yang membatalkan nasab adalah genetika yang ada di dalam tubuh Habib-Habib itu sendiri ya, yaitu ilmu pengetahuan. Jadi sekarang yang sudah menyuarakan kajian ilmiah tidak hanya Kiai Haji Madudin Usman, tapi justru dari muncul para akademisi yang ikut menyuarakan kebenaran ilmiah ya, seperti Dr. Ubaidillah Tamam, Dr. Siapa itu? Soleh Basari ya, Dr. Honoris Causa ya, Yusuf Mubarok dan lain-lain. Saya kira masih banyak lagi lah akademisi yang juga menyuarakan kebenaran ilmiah ini. Dan dari para kiai-kiai banyak yang sudah sadar, dan juga aku yakin dari kalangan para warga pemuda generasi Z itu juga sudah banyak yang turun gunung untuk menyuarakan kebenaran ilmiah bahwa Ba'alawi bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu saja hal itu membuat sebagian ya, mungkin bisa jadi semua oknum Habib Ba'alawi itu kebakaran jenggot, tentu tidak terima karena klaim sepihak dari mereka yang sudah berjalan berabad-abad lamanya sebagai warisan dari leluhurnya, sebagai wasiat dari leluhurnya, akhirnya saat ini dikatakan itu bohong, kebohongan publik ya, berdasarkan kajian ilmiah. Dari situlah kemudian
para Mbak Alawi dan juga para muhibinnya berusaha sekali menggunakan berbagai macam cara, menggunakan berbagai jalan agar bisa memaksa orang di dalam tanda petik supaya orang itu percaya bahwa Mbak Alawi memang keturunan Rasulullah dengan memframing bahwa Kiai Haji Madidun Usman itu pemecah belah, pengadu domba, pengedar kebencian, dan seterusnya. Nah, akhirnya mereka juga berusaha melakukan pendekatan-pendekatan kepada sejumlah oknum pejabat dari berbagai unsur, termasuk bagaimana caranya para aparat keamanan juga menjadi budak spiritualnya dengan diiming-imingi doa barokah, doa naik pangkat, doa masuk surga, dan ditakut-takuti dengan neraka. Inilah yang terjadi dari hari ke hari. Nah, setelah munculnya Haji Rhoma Irama yang bercerita memang doktrin habaib itu menyesatkan, mereka Mbak Alawi semakin kebakaran jenggot. Serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Mbak Alawi kepada Haji Rhoma Irama, yang diantaranya adalah dari Husein Bagil, dari Bangil kalau saya tidak salah ya. Kemudian ada setelah Husein Bagil, tentu Rizik Syihab juga sudah memframing Haji Rhoma Irama, dibilangnya memfitnah. Bagil Husein Bagil menyebut Kiai Haji Rhoma Irama. Haji Rhoma Irama adalah seorang yang membuat cerita. Nah, yang paling terbaru tadi sudah saya informasikan di channel Tanda Kejadian, Bahar Smith ikut-ikutan marah kepada Haji Rhoma Irama. Kalian yang belum menonton silahkan disimak kemarahan Bahar Smith di channel Tanda Kejadian. Nah, ini sekarang saudara beredar sebuah berita yang mengabarkan adanya voice note yang menurut saya ini bisa jadi dari habaib atau habib, bisa jadi muhibin, yang membicarakan tentang larangan kepada Kiai Haji Madidun Usman. Dia menyebut dirinya Abah, jadi dia merasa lebih tinggi dari Pak Kapolda Jawa Timur ya. Bisa jadi dia memposisikan sebagai gurunya Pak Kapolda, atau bisa jadi si oknum ini memposisikan diri sebagai ulama guru spiritualnya Pak Kapolda, sehingga bisa mengintervensi, meminta kepada Pak Kapolda kalau tidak boleh dibilang memerintah ya, karena bisa jadi ini dikategorikan seolah-olah memerintah Pak Kapolda agar melarang Kiai Haji Madidun Usman Al-Bantani itu datang ke Jawa Timur. Nah, setelah itu nanti kita juga akan sampaikan video dari Gus Fuad Pleret yang menjelaskan bahayanya Mbak Alawi ini yang sudah mau merubah dan merongrong Pancasila. Jadi saudaraku, langsung saja saya perdengarkan voice note-nya. Saya sampaikan dari channel AADG ya. Ini voice note yang sekarang beredar viral. Dan langsung saya komentari nanti ya. Beredar voice note di beberapa grup WhatsApp tentang seseorang yang masih belum diketahui siapa pemilik voice note ini. Ia terdengar sedang meminta agar Polda Jatim menghentikan pengajian yang akan digelar besok pada tanggal 19 Juni di Tuban. Dengan mengatakan bahwa warga Jatim tidak mengharapkan dan menolak acara itu, kita sudah tahu kok warga yang mana yang menolak pengajian Kiai Imaduddin dan Gus Abbas Bantit itu. Sejak kapan Kapolda Jatim bertugas membubarkan pengajian? Ya pastilah dari golongan klan Mbak Alawi dan para pendukungnya yang tidak bisa menjawab kajian dengan adu data, tapi maunya adu kekuatan otot. Mereka mencoba ngompori aparat pemerintah, pihak keamanan agar tidak memberikan izin terlaksananya acara itu, dengan klaim masyarakat dan ulama Jatim tidak menghendaki dan menolak acara itu. Hei, rakyat Jatim
yang mana. Kemudian juga beredar chat WhatsApp dengan narasi. Minta tolong kepada rekan-rekan untuk mencari siapa yang berbicara di voice note ini. Ini pencemaran nama baik Kapolda. Dan inilah suara yang masih belum diketahui siapa pemilik voice itu. Yuk kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Imam Sugianto, Kapolda Jawa Timur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mas Imam, itu ada Abang ngirim di atas itu ada undangan tadi ke Lutfi Basori Alwi habis subuh telepon-teleponan berbicara bertelepon sama Abah tentang masalah acara tanggal 19 Juni di Tuban. Ini pembicaranya ini adalah provokator yang ingin memecah belah umat, adu domba antara habaib dengan ulama dan habaib, masalah Ba'alawi dan Asmaskan ke Wali Songwan. Ini semua ditentang seiring dengan apa yang disampaikan oleh Rois Am PBNU Ki Haji Miftahull Ahyar bahwa ini adalah perpecahan. Tidak benar. Ki Hasyim Asy'ari itu siapa? Itu semua kita cinta terhadap habaib. Di Jawa Timur semua cinta habaib. Nah ini dari Banten mau mengobok-obok Jawa Timur sudah lama. Kami Abah sudah blokir bersama Kapolda Tony Harmanto bahwa Kapolres jangan memberikan izin keramaian kepada setiap ada acara Imaduddin Usman. Ini pasti yang dibahas adalah perpecahan masalah kita anti habaib. Ya, saya potong dulu saudara. Jadi jelas ya, si oknum ini menyangkut atau menyebut-nyebut Bapak Lutfi Basori. Ya, kalau memang ini kita bisa duga si oknum yang bicara di voice note ini adalah orang yang kenal dengan Lutfi Basori, ya. Nah, kemudian menyebut-nyebut menyangkut-nyangkut Kapolda yang dulu. Kemudian menyebut Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani disebut sebagai pemecah belah. Mohon maaf kepada siapapun, kita ingatkan lagi bahwa Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani tidak memecah belah, ya, jangan di framing. Justru Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani memberikan pencerahan, pendidikan kepada semua warga tanpa terkecuali, termasuk kepada Habib-Habib Ba'alawi. Ya, menunjukkan kebenaran, kesesatan. Jangan sampai terus tersesat dan diharapkan kembali kepada jalan yang benar. Jadi jangan di framing ya. Kalau kemudian mereka itu merasa ya Kiai Haji Maduddin Usman memecah belah, itu adalah karena dia merasa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin Usman telah membuat mereka kehilangan sumber daya yang tadinya bisa ndawir, bisa mendapatkan kemuliaan, orang mengagung-agungkan, mengkultuskan mereka. Nah, tidak lagi bisa seperti dulu, bisa mencari muhibin dengan mudah, karena orang akhirnya tahu bahwa berdasarkan kajian ilmiah, berdasarkan kajian kitab nasab secara filologi dan tes DNA, secara ilmiah Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, ya. Kita lanjutkan voice note-nya. Jadi sekali lagi kita pertegas, Kiai Haji Maduddin Usman tidak memecah belah, tidak mengadu domba, tetapi justru memberikan edukasi. Jadi jangan disalahpahami. Terimalah dengan ikhlas kenyataan pahit ini, ya. Kita anti habaib. Anti habaib, bahwa habaib itu bukan keturunan dari Rasulullah. Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah. Kalau sudah bicara masalah Ba'alawi, tentu habaib yang ada di Indonesia. Jadi mohon kepada Mas Imam, diperintahkan kepada Kapolres jangan mengeluarkan izin dan pengamanan. Mohon bubarkan. Di Sampang tidak jadi, di Pamekasan tidak jadi. Kenapa? Karena memang ini di Madura waktu itu kalau dikasih izin banjir darah. Saya menjamin, ya Amah menjamin. Alhamdulillah. Mohon maaf, ini orang menyebut dirinya Abah, ya. Ini Disi Kerso, mendahului keinginan yang kuasa, mau bisa menjamin katanya menjamin banjir darah. Saya yakin
kalau Kiai Haji Madudin Usman dihadirkan, tidak akan ada banjir darah kalau mereka tidak memprovokasi, kalau mereka tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis, ya, semuanya mengikuti aturan-aturan hukum, nilai-nilai, norma-norma yang berlaku di masyarakat. Saya yakin tidak akan ada banjir darah. Kecuali kalau golongan mereka itu memprovokasi seperti Rizik Syihab, ya, mensweeping, ya, misalnya, ancamannya kan begitu itu. Lalu mempersekusi Kiai Madudin. Nah, maka insya Allah dengan adanya keamanan, insya Allah tidak akan ada banjir darah. Jadi insya Allah kalau aparat keamanan diterjunkan untuk mengamankan keadaan, insya Allah tidak akan ada banjir darah. Kalau ada banjir darah, ya yang bertanggung jawab kita tahu siapa, yang mereka yang mendoktrin agar membela Habib Ba'alawi. Bahkan ada tuh si Bahar Smith mendoktrin muhibinnya agar para muhibin budak spiritualnya siap mengorbankan jiwa raganya untuk membela Bahar dan seterusnya itu, ya. Jadi mohon jangan dibesar-besarkan masalah ini masalah ilmiah, ya. Jangan dibawa ke ranah-ranah yang sifatnya anarkisme, ya, dibuat framing seolah-olah akan terjadi banjir darah, Kiai Madudin akan membawa kerusakan gitu, seolah-olah tidak, itu framing saja. Justru Kiai Madudin itu membawa perdamaian, pencerahan sebagai seorang aufklarung, pencerah, mujadid, saudara, ya. Mohon jangan terprovokasi dengan isi voice note ini. Tetap jaga perdamaian, saling menghargai, saling menghormati, toleransi. Sehingga larangan Kiai Haji Madudin Usman ke Jawa Timur, kalau itu benar, itu jelas tidak rasional dan melanggar hak asasi manusia. Kita lanjut, ya. Ya, saya menjamin, ya, Amah menjamin. Alhamdulillah pemekasan tidak jadi, ditandatangani 4 kabupaten ulama waktu itu permohonan itu yang melalui Abah. Alhamdulillah Kapolda Tony Harmanto ketika itu tanggap cepat itu. Termasuk yang Sabang juga tidak dapat izin keramaian. Maka dia pulang. Karena Jatim yang sudah kondusif, yang kita dengan susah payah, Abah yang terlibat langsung bagaimana ikut bersama-sama dengan Polda Jatim dan jajaran untuk menciptakan Jawa Timur kondusif. Percikan api senantiasa Abah membunuh bersama para ulama, jangan sampai api itu berkobar. Ini selama ini. Terus maka Jatim sebagai barometer bahwa Jatim adalah Jatim kondusif. Kita ada istilah Ibu Gubernur Bu Hafifah, Jogo Jatim. Artinya Jatim harus tetap kondusif. Lah ini ada gerakan pendatang yang namanya Imaduddin Usman, ini 1000% bahwa dia datang untuk memecah belah. Ya, ini coba dia memframing bahwa 1000% kedatangan Kiai Madudin untuk memecah belah katanya. Jadi saya katakan 1000% kedatangan Kiai Madudin Usman untuk edukasi, pencerahan, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, untuk melawan kebodohan, karena kebodohan adalah musuh kita bersama. Jangan sampai kita dikooptasi, dihegemoni oleh oknum-oknum seperti ini. Ya, ini jelas sebuah framing yang tidak benar, dan kita katakan 1000% Kiai Haji Madudin Usman tidak ada niatan sedikitpun, dan insya Allah kehadiran beliau tidak akan menimbulkan banjir darah. Itu karena kita tahu orang-orang Jawa Timur sudah banyak yang tercerahkan, teredukasi, ya, kecuali kalau didoktrin oleh oknum-oknum ini, lain lagi soalnya. Tapi kalau tidak ada doktrin, masyarakat Jawa Timur baik-baik saja dan teredukasi dengan adanya Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, ya. Kita lanjutkan voice note-nya ini, ya. Mengadu domba antara ulama dan habaib sehingga masyarakat menjadi marah gitu. Ini aja Mas Imam, dari Abah masih di Madura, masih ngatur-ngatur sapi sudah selesai. Ibu korban kena bawahnya dari teman-teman jenderal dari Mabes Polri titip ke Abah gitu. Mohon jangan diberi izin, mohon Abah mohon
mohon jangan ada Imaduddin Usman masuk Jawa Timur. Itu dari Banten, itu akan merusak Jawa Timur. Hakul yakin, enol yakin. Ini Mereka itu selalu begitu, hakul yakin, ainul yakin, ya. Saya perlu tegaskan berulang-ulang, Kiai Haji Imaduddin Usman tidak berniat merusak Jawa Timur, ya. Justru mengedukasi, mencerdaskan warga Jawa Timur. Jangan ada yang menjadi budak spiritual, jangan mau dikooptasi, dihegemoni oleh oknum-oknum Habib Ba'alawi yang menggunakan nilai-nilai agama, ya, nilai-nilai dari kecurian Nabi, ya. Jadi ini benar-benar sebuah framing yang tidak bisa ditolerir nih dari oknum yang menyampaikan bahwa Kiai Imaduddin ini akan menghancurkan Jawa Timur, ya. Mohon ya, warga Jawa Timur tetap kendalikan diri, jangan terprovokasi oleh orang ini, oleh voice note yang beredar di berbagai platform media sosial ini, ya. hakul yakin, enol yakin. Ini permintaan semua, baik itu Aliansi Ulama Tapal Kuda, Aliansi Ulama Madura, Aliansi Ulama Surabaya, Sidoarjo, dan para ulama NU. Ya, karena Ki Maftuh Lahyar sendiri sebagai Rois Am, ya itu sudah benar-benar menentang pernyataannya, sikapnya, ya, imat itu, imat singkatannya kan, Imaduddin Usman, bukan kiai itu, termasuk Ki Lutfi Basari Alwi. Saudara, saya perlu katakan jangan merendahkan Kiai Haji Imaduddin Usman. Kiai Haji Imaduddin Usman adalah seorang kiai. Seorang kiai. Saya bisa menduga, bisa jadi ini orang ya, ini adalah seorang oknum Ba'alawi ya, bisa jadi karena menganggap seorang kiai itu rendah. Kiai Imaduddin dianggap bukan seorang kiai. Beliau seorang kiai, punya pondok pesantren, ya, bahkan beliau seorang ulama, menguasai mengaji kitab kuning, ya. Banyak sekali kitab, bahkan beliau adalah seorang yang produktif menulis kitab. Jadi saya pertegas, ya, orang ini memfitnah, ya, bahwa Kiai Imaduddin bukan kiai. Saya katakan Kiai Imaduddin adalah seorang kiai, seorang ulama, ya. Sangat menentang, termasuk Kiai Idrus Romli Jember, sangat luar biasa bahwa itu adalah tidak benar apa yang disampaikan oleh Imat itu. Ya, kita tahu yang disebut oleh orang yang suaranya kita dengarkan tadi, menyebut Bapak Lutfi Basori, Bapak Idrus Ramli, ya, itu yang menentang Kiai Imaduddin. Ya jelas, karena Bapak Lutfi Basori dan siapa tadi, Idrus Ramli adalah kelompok yang membuat Islam justru terpecah karena dia mendirikan sebuah organisasi baru, sempalan dari NU, yaitu NU garis lurus, katanya begitu. Maka kita juga bersaran menghimbau kalau mau, kalau enggak ya haknya masing-masing. Kepada Bapak Lutfi Basori, Bapak Idrus Ramli, sudahlah, Anda jangan taklid buta, coba lihat hasil tes DNA para majikan Anda, ya. Jangan taklid buta, jangan mencari pembenaran, coba belajar Islam yang benar, ya kan? Ya, kita lanjut voice note-nya ini, ya, kurang sedikit ya. Itu aja dari apa? Mari kita jaga Jawa Timur terus tetap kondusif, karena memeliharanya jauh lebih susah daripada meraihnya. Jatim sebagai barometer nasional. Demikian dari Abah, posisi Abah di Belega, Bangkalan, Madura, masih di sini. Insya Allah nanti malam baru kembali ke Surabaya, insya Allah, kalau tidak besok pagi. Semoga Mas Imam Sugianto beserta keluarga sehat, panjang umur yang barokah, dan Mas Imam Sugianto, saudara Abah, kebanggaan Abah, diberi derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tinggi derajat, sebentar lagi bintang 3. Mudah-mudahan menjadi Ka'bah Intelkam. Amin. Allahumma amin. Karena Mas Imam luar biasa, dan alhamdulillah sapinya sudah dibagi-bagi ke pondok-pondok pesantren salaf, pondok pesantren yang besar. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nanti Mas Imam beserta keluarga besarnya ada kendaraan nanti di padang arah Maksar. Amin. Allah amin, Allahumma amin. Abah capek, banyak tamu ini, tiba-tiba datang ini tamu. Abah tidak pernah berhenti tamu, dan selalu minta doakan untuk mendoakan Mas Imam Sugianto sekeluarga. Gitu aja Mas ya.
Terima kasih kerjasamanya. Mohon jangan diberi izin. Mohon jangan diberi izin. Ya, Abah dengan hormat serta sangat jangan diberi izin. Itu jelas memecah belah. Abah jamin itu akan ribut sampai kemana-mana. Gitu. Memang kejadian nanti di Tuban acaranya besok. Ya memang mendadak ke Abah yang disampaikan pagi-pagi. Abah mendapat dari Kelutri Basori Alwi dari PIK Malang, Singosari Malang. Ya Mas Imam ya, mohon ya jangan diberi izin ya, karena yang lalu semua Kapolda tidak memberikan izin. Ya, mohon ya dengan hormat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita membantu membela Rasulullah dan membela Duriatun Rasul. Itu Balawi itu adalah benar-benar Duriatun Rasul, dan habaib yang di seluruh dunia khususnya di Indonesia itu adalah benar-benar adalah darah daging Rasulullah. Jangan pernyataan Rois Am menjadi acuan kita juga, Rois Am PBNU Ki Haji Mirza Lahyar, bahwa Balawi benar adanya sebagai Duriatun Rasul, dan habaib itu adalah darah daging keturunan Rasulullah. Ya, pengaconya adalah dari Banten. Gitu aja dari Abah. Makasih saudaraku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu saudaraku, voice note yang beredar di berbagai platform media sosial. Bagaimana komentar Anda? Tapi saya pikir memang kita sepakat untuk menjaga kondusivitas ya Jawa Timur, kedamaian ketentraman Jawa Timur, dan kita yakin Kiai Haji Madudin Usman tidak ingin merusak kondusivitas itu ya, dan masyarakat juga sudah jelas paham membahas masalah nasab itu tidak akan menjadikan bangsa ini menjadi kacau ya. Apalagi warga juga sudah sadar hukum semua. Mereka sudah diedukasi oleh Kiai Madudin supaya tetap menjaga akhlak, sehingga kalau terjadi pertumpahan darah jelas bukan dari Kiai Haji Madudin Usman dan para pendukung tesis Kiai Madudin yang mendukung diskursus ilmiah, bukan anarkisme, bukan emosi, bukan kebencian, semua by data ya. Jadi insya Allah tidak akan terjadi yang namanya pertumpahan darah seperti yang di-framingkan oleh oknum yang tadi suaranya kita perdengarkan. Saudaraku, berikutnya saya sampaikan